Misteri kain kafan Turin masih menjadi tanda tanya terbesar para ilmuwan sepanjang sejarah. Sejumlah orang meyakini kain kafan itu sebagai pembungkus jasad Yesus pasca penyaliban di Bukit Golgota. Di lembaran kain tua itu tercetak gambaran samar dari darah yang mengering. Di dalamnya tampak gambar seorang pria tinggi berambut panjang dan berjenggot. Noda darah tebal terlihat di pergelangan tangan dan pergelangan kaki, sesuai dengan posisi Yesus ketika dipaku di tiang salib. Meski menganggapnya sebagai relik suci, sekian lama Gereja Katolik menghindar untuk mengeluarkan pernyataan soal keaslian kain itu. Namun, Paus Fransiskus pada akhirnya bersuara terkait hubungan kain kafan itu dengan penyaliban Yesus. Pemimpin tertinggi umat Katolik itu menyentil soal misteri ini dalam rekaman pesan video pada tahun 2013 lalu. Dilansir dari Daily Mail, Paus asal Argentina itu mengatakan, pria dalam kain kafan itu mengundang kita untuk merenungkan Yesus dari Nazaret. Paus menambahkan, di saat bersamaan, wajah di kain kafan itu menunjukkan kedamaian yang agung. Paus menyampaikan hal itu sebelum memimpin perayaan Paskah pertamanya di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Paus Fransiskus mengatakan, mata sesosok pria di dalam kain kafan itu tampak terpejam, namun secara misterius dia mengawasi kita dan dalam keheningan dia berbicara kepada kita. Kain sepanjang 14 kaki atau 4,2 meter itu merupakan salah satu peninggalan Katolik yang paling kontroversial. Sebelumnya, Paus Yohanes Paulus II juga pernah mengatakan kain itu sebagai ikon penderitaan sepanjang zaman. Ada satu kisah menarik di balik misteri kain kafan Turin. Keberadaan kain ini pernah terendus pemimpin Nazi Jerman Adolf Hitler. Hitler yang gemar mengoleksi karya seni ini pernah berniat mencuri kain Turin dari dalam Gereja Katolik. Hal itu terungkap setelah Direktur Biara Benediktin, Pastor Andrea Cardin mengatakan dalam sebuah wawancara dengan majalah Italia Diva e Donna beberapa waktu lalu. Hitler, kata dia, begitu terobsesi dengan kain Turin yang dipercaya sebagian umat Kristiani sebagai pakaian pemakaman Yesus. Oleh karenanya, untuk melindungi peninggalan suci tersebut, pada tahun 1939 Vatikan memindahkan kain kafan Yesus ke Biara Benediktin Montevirgin, bagian selatan wilayah Campania, Italia. Meski antek-antek Hitler menemukan lokasi rahasia penyimpanan relik suci itu, namun tangan mereka tak bisa menyentuh kain kafan Turin. Sebabnya, sekelompok biarawan mengelilingi antara tempat kain keramat tersebut tersimpan. Pada tahun 1943, ketika tentara Jerman mencari kain kafan itu di Biara Montevirgin, para biarawan di sana berpura-pura berdoa khusyuk di depan kain. Alhasil, berkat doa mereka, kain itu berhasil selamat dari cengkraman Hitler. Pada tahun 1946, yakni ketika Perang Dunia Kedua telah berakhir dan Hitler pun telah meninggal, barulah kain tersebut dikembalikan ke biara di Turin. Menurut sejarawan, Hitler memang terobsesi dengan simbol-simbol agama dan juga hal-hal gaib lainnya. Selain menjadi benda suci umat Katolik, kafan Turin juga menarik perhatian para peneliti. Penyelidikan secara ilmiah pada kain kafan ini telah dilakukan sejak tahun 1898 silam, setelah fotografer amatir Italia Secondo Pia memotret kain tersebut. Ketika dilihat secara kasat mata, tidak ada yang spesial dengan hasil jepretan tersebut. Namun saat dilihat pada film negatifnya, ia menemukan rupa seorang pria berjenggot dengan luka pada sekujur tubuhnya. Sejak saat itu beragam penelitian digelar, hingga ada analisis yang mengungkapkan bahwa citra pada kain ini adalah nyata menggambarkan manusia yang dicambuk dan disalib. Lebih lanjut, para peneliti semakin tertarik karena pada kain tersebut terdapat noda darah dengan kandungan hemoglobin. Namun kesimpulan dari beragam penelitian tentang kain kafan Yesus tetap menyebutkan bahwa kebenaran masih menjadi misteri.